berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan diletakkan sebagai wafat di kayu salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Berkenankanlah kami agar meneladani sengsaranya dan batas untuk bagi bersama Dia yang hidup dan berkuasa bersama dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, keyakinan dan keteguhan iman akan penyelenggaraan Allah memberi kemampuan dan kekuatan kepada kita dalam menghadapi setiap tantangan dan pergolakan hidup kita. Mari kita mendengarkan bacaan-bacaan berikut dengan penuh iman. Aku tidak menyembunyikan lukaku ketika dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut ijazah. Yesus telah merendahkan dirinya, maka Allah sangat meninggikan Dia. Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai Terpujilah Kristus.
Silakan duduk, kita dengar kisah sengsara. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. 2 hari lagi hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara mereka." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli bualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkan dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia." Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam sangat gembira waktu mendengar dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Maka Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang memaksudnya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kami sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah di mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan.
adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah roti itu, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, Ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan ke Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka, Kamu semua akan tergoncang iman, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. kata Petrus kepada Yesus, Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus pada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Yesus sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Kata, Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku hendaki, melainkan apa yang engkau hendaki terjadilah. setelah itu Yesus kembali dan mendapati ketiga murid sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkan engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi kaki lemah. Bukan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan diri. demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat,
ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga garam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kita semua diajak untuk berlutut dan sini. Kita berdiri. Ketika itu tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat mati dari pikiran, berkatalah dia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus Muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu dia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, biasanya saya kalau berdoa bagi semasa, tapi saya berdoa hari ini istimewa dan ada yang istimewa. Apa yang istimewa kalau kita berdoa? Sengsara penderitaan dari Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari Minggu malam. Bacaan Injil pada hari ini terlalu panjang. Pasti tidak mudah. Tetapi saya ingin menyampaikan tentang pokok-pokok pikiran penting untuk kita renungkan, untuk kita refleksikan dalam hidup. Bahwa perayaan Minggu Palma itu bukan sekedar sebuah perayaan biasa yang kita rayakan setiap malam, tetapi sekurang-kurangnya dari perayaan ini kita memberikan makna-makna penting dalam kehidupan secara pribadi. Hari ini kita bersama-sama mengenangkan Yesus memasuki kota Yerusalem. Kita dalam liturgi mengatakan bahwa hari ini kita memasuki hari sengsara penderitaan dari kematian Yesus. Pasti dalam pikiran kita mengatakan bahwa mengapa orang memegang daun palma di tangan, mengapa orang memuji-muji Yesus, mengapa mereka membentangkan kain, mengapa Yesus menaik dan menunggangi keledai masuk ke kota Yerusalem. Bapak sekalian, siapakah mereka itu yang mengatakan Hosana putra Daud, Hosana putra Daud? Yang pertama, mereka itu adalah orang-orang kecil, rakyat-rakyat kecil yang ketika Yesus dulunya datang mengatakan sahabat Tuhan, melakukan penyembuhan, melakukan berbagai peristiwa-peristiwa mujizat dalam diri mereka, mereka merasa bahwa ini Tuhan, ini Yesus yang mereka imani selama ini. Karena itu apa yang mereka lakukan?
Ketika mereka mendengar Yesus datang, mereka mengambil daun-daun palma, membentangkan kain, mengeluh-ngeluhkan Dia, mengatakan Hosana putra Daud di tempat yang tinggi. Tetapi Bapak sekalian yang terkasih, pada waktu itu Yesus dia merasa sedih hati. Kenapa sedih? Karena Yesus sudah tahu bahwa orang-orang yang pernah mendapatkan kebaikan dari Dia ini adalah yang di kemudian hari yang berteriak mengatakan salibkan Dia, salibkan Dia. Dan itu yang terjadi Bapak sekalian. Waktu Yesus memasuki kota Yerusalem, antara pengalaman dan kenyataan dalam dirinya, antara iya dan tidak, antara keikhlasan dan ketulusan dan antara penyangkalan, itu sungguh terjadi dan dialami dalam dirinya. Karena itu Yesus tahu bahwa di satu sisi Ia melihat dan memandangnya sebagai sebuah proses pengkhianatan dan sebagai suatu proses di mana Ia akan mengalami siksa penderitaan dari kayu salib. Tetapi di sisi lain Dia melihat bahwa ketidakjujuran, ketidaktulusan orang-orang menyambut Dia ketika itu. Inilah ada dua kenyataan yang kontradiksi. Tapi dalam pikiran Yesus Dia tahu bahwa saya akan pergi ke Yerusalem dan saya pasti akan mati. Di dalam bacaan pertama yang barusan kita dengar, kita mendengar bagaimana para nabi yang meramalkan kehadiran Yesus di kemudian hari, bahwa Dia menjadi orang yang tak berdaya. Kata-kata dan seluruh dirinya Ia menjadi saluran rahmat dan berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya diganti dan dibalas oleh sengsara penderitaan dan kematian. Dan benar sekali ramalan dari para nabi ini terbukti di dalam kisah sengsara tadi. Kita mendengar bersama-sama dalam peristiwa kisah sengsara. Siapa-siapakah mereka yang terlibat dalam pokok peristiwa kisah sengsara itu? Yang pertama, tentu adalah Yesus sendiri. Yang kedua, para murid. Siapa itu para murid? Ada Petrus, ada Yudas, ada Yohanes, dan murid-murid yang lain, Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus. Mari sekalian diceritakan di dalam bacaan Injil tadi, bahwa Yesus tahu bahwa Dia akan dikhianati. Karena itu ramalan-ramalan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid, mereka tidak mengerti dan tidak memahami. Dan bahkan mereka mengerti, tapi mereka pulang-pulang tidak mengerti dan tidak memahami. Dan benar terjadi apa? Ketika sebuah peristiwa yang menurut Yesus itu adalah sebuah peristiwa penghormatan kepada Dia, seorang wanita yang mengambil minyak narasmu yang paling mahal, Dia menaburkan di atas kepala Yesus dan meminyakinya. Yesus melihat dan mengerti bahwa kegiatan dan tindakan dilakukan oleh seorang wanita itu adalah sebuah peristiwa untuk mengantisipasi peristiwa perminyakan Yesus ketika Dia akan mengalami pengalaman batas atau pengalaman kematian. Tetapi apa yang disaksikan oleh banyak orang? Orang-orang di sekitar Yesus, ahli ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka mencela Yesus dan mereka memarahi wanita itu. Mengapa kau menaburkan minyak yang mahal itu? Bukankah minyak itu berharap mahal? Uang-uang kita bisa bagikan kepada mereka kalau kita jual minyak itu. Tetapi Yesus menyimpan dalam hati semua berbagai olokan sanggahan terhadap Dia. Dan bahkan kita mendengar dalam peristiwa yang terjadi dalam diri Yesus ketika saat-saatnya tiba pengalaman batas itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang makan bersama dengan Dia? Di sana ada Yudas Iskariot. Yudas ini adalah seorang murid yang dipilih oleh Yesus, tetapi kemudian hari yang datang, karakter, kelakuan dan kepribadian Yudas ini sangat jahat yang dilakukan. Yesus mengatakan dan meramalkan kepada para murid itu bahwa ada di antara kamu ini yang selama ini makan dan minum bersama, yang telah mencelupkan roti ke dalam pinggan yang sama, akan menjual dan mengkhianati aku. Mereka tidak mengerti dan memahami. Tetapi Yudas tahu
Yesus adalah dirinya. Karena itu Bapak sekalian terkasih, Yesus mengikuti semua peristiwa dan dinamika ketika saat dia akan ditangkap, diadili, dan pada akhirnya mati di kayu salib. Yudas pada akhirnya dia pergi kepada gotong-gotong untuk menyerahkan Yesus. Dia membawa pasukan untuk menangkap Yesus karena Yudas sudah dibayar 30 dinar. Sebagai sebuah pertanda untuk mengatakan bahwa orang itu yang kamu harus tangkap, maka dalam kata-kata Injil mengatakan bahwa ya aku cium, itulah dia. Maka apa yang dilakukan oleh Yudas ketika itu? Yudas yang membawa pasukan itu, dia memegang tangan Yesus dan mencium tangan Yesus, sekaligus menunjukkan kepada para anggota bahwa yang ada di belakang mereka itu dan yang dia cium itu pada Yesus, kamu harus tangkap, kamu harus aniaya, dan kamu harus salibkan dia. Dan itu yang terjadi Bapak sekalian kasih. Yudas di dalam kata-kata Yesus, orang yang telah mengkhianati aku sebagai tidak boleh dilahirkan di dunia ini, karena dia adalah orang yang tidak berguna, karena dia telah merusak kehidupan banyak orang. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Sekiranya orang seperti itu tidak perlu dilahirkan di dunia ini. Proses pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas sudah terjadi. Yesus memasuki suatu babak yang baru, di mana dia ditangkap. Lalu sesudah ditangkap Yudas kemana pada waktu itu? Dia lari, dia menghambur-hamburkan uang itu. Dia memakai uang itu untuk kenikmatan secara pribadi. Tetapi Bapak saudara sekalian terkasih, Yudas pada akhirnya dia sadar diri dan tahu diri bahwa ternyata apa yang dilakukan itu salah. Dia telah mengkhianati Yesus. Dia telah makan dan minum bersama dengan Yesus, jalan bersama dengan Yesus. Singkatnya semua peristiwa bersama dengan Yesus itu telah dilalui dengan bersama. Tetapi pada akhirnya dia menyangkal Yesus. Karena begitu besar kesalahannya, akhirnya dia ingin melakukan tindakan bunuh diri. Dia pergi ke sebuah pohon dan dia menggantungkan dirinya. Akhirnya dia mati bunuh diri. Itu Yudas. Mati bunuh diri kenapa? Dia menyesal atas perbuatan dan dia sudah menyangkal Yesus. Petrus, Bapak sekalian, 3 kali dia menyangkal Yesus. Ketika orang datang menangkapnya, Yesus menyampaikan nama-nama yang terjadi dalam dirinya. Dia mengatakan, tidak, sekali-kali aku tetap bersama Yesus. Tetapi apa? Ketika Yesus ditangkap, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia lari, menyembunyikan diri, dan bahkan keberanian Petrus itu tidak terbukti dan teruji. Bahkan ketika seorang perempuan bertanya kepadanya, apakah kau juga seorang murid? Dia mengatakan, tidak, saya tidak tahu siapakah dia itu. Maka ketika dia mengatakan itu, ayat pertama dia berkata, apa yang terjadi? Petrus dia mulai dengar ayat berkata, datang lagi perbedaan yang kedua, bukankah kau ini seorang pengikut Yesus? Tetapi Petrus yang pura-pura dan dia bersama dengan para wanita, ia ketika dingin mereka berada bersama sekitar api. Dia mengatakan, saya tidak kenal orang itu. Ayam berkokok yang dikeluarkan. Dan yang ketiga Bapak sekalian terkasih, Petrus menyangkal Yesus dan untuk ketiga kalinya ayam. Baru apa yang dia rasakan? Dia duduk menangis meratapi diri. Dia menyesal karena dia sudah mengenal Yesus. 3 kali dia lakukan penyampaian. Tetapi Bapak sekalian terkasih, syukurnya Petrus ketika itu dia disadar oleh dirinya sendiri bahwa dia telah menyangkal Yesus. Maka dia berusaha untuk meyakinkan orang-orang bahwa saya telah bersama dengan dia. Saya adalah muridnya. Dan
Karena itu kita berjalan bersama dengan Yesus. Dan sebenarnya Petrus juga melakukan tindakan pembunuhan diri bersama dengan Yudas ketika itu. Tetapi karena dia sudah sadar dan mau bertobat, akhirnya dia membatalkan itu. Dia mengikuti jalan Yesus. Justru oleh karena kesetiaan inilah yang di kemudian hari Petrus dia diberi kunci kerajaan Allah. Bapak sekalian terkasih, inilah peristiwa yang terjadi seputar pada murid Yesus. Kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang lain ketika Yesus bagaimana diadili, kemudian diseret, kemudian bagaimana dia dipaksakan untuk memanggul salib, dan pada akhirnya dia mati di kayu salib. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat tragis yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat, orang yang makan dan minum bersama dengan dia sekalian. Tapi mereka itulah yang mengkhianati, yang menyangkal dia dalam hidup. Lalu apa pesan buat kita dari peristiwa ini? Pesan pertama itu Bapak sekalian terkasih, bahwa ternyata dalam hidup kita siapapun di dunia ini, sebaik apapun dan bahkan sebaik Yesus pun, jangan pernah coba percaya. Dan kita semua pasti pernah mengalami dalam hidup. Orang yang makan dan minum bersama dengan kamu, orang yang berjalan bersama dengan kamu, teman kamu tidur bersama dengan kamu, besok mereka itu yang akan menjual kamu. Dan itu yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Silakan melihat pengalaman dalam kehidupan kita bersama kita selama orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah mendapatkan pertolongan dari kemudian hari yang ketiga dari belakang kamu. Karena itu jangan mudah percaya dengan siapapun di dunia ini, jangan pernah mudah percaya. Itu hanyalah kata-kata manis untuk meyakinkan bahwa dia adalah orang baik. Sesungguhnya itu adalah iblis yang di kemudian hari. Dia akan menghukum kamu di kemudian hari. Dia akan memfitnah dan menghina kamu dalam kehidupan sehari-hari. Entah dengan cara apapun pasti mereka akan lakukan. Yang kedua, ibu bapak saudara sekalian terkasih, kita semua ini pasti pernah mengalami persoalan masalah dalam hidup. Masalahnya bukan berasal dari luar, orang yang jauh dari kita, tetapi masalah itu disebabkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita dalam kebersamaan sehari-hari. Coba kita lihat kehidupan kita masing-masing dalam keluarga. Jadi depan masalah mereka itu bukankah dengan orang yang dekat dengan kita? Atau sih? Atau orang-orang dari Tuhan, ada orang dari Mando, orang dari macam-macam daerah yang datang masuk dari kita? Tidak. Orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang hari-hari dulu bersama dengan kita seperti ini, yang kemudian akan menyangkal kita. Bapak sekalian terkasih, saya yakin kita menjadi orang yang sama dalam hidup ini. Banyak cerita yang bisa lihat. Ketika minum bersama di sini, minum berdua Allah berkuasa. Ketika minum bersama di situ, di kemudian masa seperti itu. Itu yang terjadi. Oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat. Dan menurut Yesus tadi, sebaiknya orang-orang ini tidak perlu dilahirkan. Saya mengangkat malam-malam kelihatan. Hari ini Selasa yang lalu, saya ke Lento sedang mengurus sertifikat tanah gereja. Tiba-tiba mereka masuk. Oh, ini sertifikat profitnya. Sampai tom sampai tanggal sampai tom. Saya baca, saya tidak percaya. Saya baca, saya tidak percaya. Mereka yang kedua masuk, yang sama. Poli DT berjuang, komunikasi. Saya 2 hari, 1 malam, 2 hari di Padang. Saya coba berhenti. Mungkin kali ini untuk saya. Maka saya kirim surat Facebook yang berkomentar. Saya kirim ke sidang polisi di bawah. Aku ngacak dan buka. Mereka
menjadi bom apa? Dan saya tidak. Dan mereka mengatakan, Tuhan, itulah kami COVID-19. Saya bilang, tolong kasih. Apa kira-kira lakukan? COVID-19 tidak tahu berjalan. Undang-undang elektronik kekuatan dan 7 tahun. Saya akan melakukan sendiri. Saya maka kemarin Bapak sekalian dan menjadi pembersihan diri dan klarifikasi saya lakukan. Saya panggil mereka. Ketika dipanggil ternyata apa? Yudas seperti dalam bahasa diri tadi tidak maju juga. Tidak punya alasan, tidak punya dasar. Kamu dari mana? Ada SD guru SD Takabok, guru-guru SMP waktu kecil, guru-guru SD waktu kecil, atau kita itu sekali pagi ini saya panggil beberapa guru. Kamu jujur, saya akan proses terus sampai lewat mana pun saya akan proses kamu. Karena baik Bapak sekalian, terima kasih. Setelah saya pelajari, kita punya obat ini memang pintar menciptakan konflik, pintar mengalihkan isu, pintar membuat soal. Baik dalam masyarakat kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Nah setelah kita baca ini memang benar. Beberapa kelompok itu ketika dia ada status di sini, itu saja yang komentar. Ketika buat status di batu batu itu yang komentar. Dan yang di sana itu komentar yang ditolak, yang diinginkan, yang dikatakan itu untuk dari sini. Saya panggil mereka itu semua. Dan inilah setelah proses pemanggilan, termasuk mereka di SD waktu kecil dan juga di SMP. Saya akan lakukan. Ini pembinaan yang paling kejam. Saya katakan bahwa kalau memang dikatakan atas sekalian, kalau saya tidak pantas terima, tidak mau. Oleh mereka yang sisihan kedua, jangan terima teknologi waktu saya lagi. Saya katakan. Silakan kamu buat, jangan terima teknologi saya. Kalau saya tidak pantas terima, bukan. Atau kalau kamu tidak puas, silakan kamu mau sampai pindah pas ini. Sebenarnya saya keluar dari sini. Kita pembuktian dalam kecil. Saya bakal ini berdoa pasal 24 jam sampai sekarang. Saya katakan Tuhan, ini masih nyata. Jika ini dimati semoga mereka ini dan mati. Saya membuktikan itu. Ibu sekalian, orang yang berpendidikan dia telah melakukan. Orang berpendidikan, orang-orang kampung tidak tahu. Justru orang-orang kampung menyampaikan kepada saya. Bukan pertama kali, Bapak sekalian, supaya kita tahu dan paham besar. Di setiap kampung kita itu masalah-masalah yang sedang dari konsumsi pribadi. Itu orang-orang yang sama kayak anak supaya dikasih. Ini menjadi pelajaran. Hari kali saya di sekolah saya bingung di sana. Kamu sekolah Katolik, bagaimana memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak? Satu saat juga tidak menjadi kepada orang ini. Maka saya lakukan sekolah. Dia boleh lakukan kegiatan komentar apapun diterima. Saya mesti kemudian. Ibu kepala sekolah kunci saya katakan, ada kegiatan dari orang ini. Ya, begitu juga guru SMP. Saya katakan. Maksud saya seperti ini, saya katakan sebelum tidak pelajaran bahwa yang ini harus akan dia begitu. Bukan rekayasa di dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang tidak tahu media sosial, kira-kira masalah itu mereka kira lebih polis atau sesuatu. Semoga toh yang bagi media sosial juga. Ini yang terjadi di bawah kita. Bukan hanya di sini, bukan hanya di tangan, tapi di mana-mana di bawah kita. Jadi itu sebaliknya orang yang berpendidikan. Mereka tidak tahu apa hubungan yang terjadi dengan mereka. Waktu saya tanya, kau tahu tidak maksud dari mana dia? Tahu aja
jumpa. Iya. Atau memang belajar tahu kalau istri kau ada. Kau pikir tidak? Kalau undang-undang lagi mencari tahu. Kau mencari tahu, kau masih masa depan. Jadi dari orang yang tidak sekolah, kemudian orang-orang berpendidikan tinggi semua dari bodoh, itu brengsek semua. Sahabat, ingat, kamu suatu saat akan mengalami duka dan duka karena fitnah Allah. Inilah yang dia masakan. Apa saja terjadi di sisi bawah. Jangan berpura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura untuk mengalih ketika ditanya bahwa kamu tidak tahu kamu sudah ibu. Bohong. Proses perjalanan terjadi seperti ini. Pasti biasa. Yesus lebih kejam. Orang yang makan dan minum bersama, berjalan bersama. Itulah dia yang berjuang manusia. Renung, kita masuk ke masa sesat dari Yesus. Tapi saya tidak mengingatkan bahwa jangan kehidupan setiap orang yang tidak sempurna. Kita mempunyai batas-batas maksimal kehebatan kemampuan. Jangan berpikir bahwa ketika kita sudah di media sosial kita menjadi orang yang terhebat dan terbesar karena seenaknya melecehkan istri kita orang. Bahkan melakukan aktor orang. Ibu kepala sekolah didik anak-anak baik. Bapak-bapak ibu guru, kamu didik anak-anak baik. Jangan berpikir apa yang sesudah hati. Kasihan anak-anak ini. Anak-anak yang tadi pengen sampai di saya. Siapa saja yang lewat? Selamat pagi om, selamat pagi pak, selamat pagi. Waktu bisa untuk mengukuhkan anak-anak di yang saya mengerti kalau kita asal dari orang tua yang biasa mengungkapkan kata-kata yang sumpah, yang berpikir positif tentang orang, dan itu mereka coba keluarkan kepada di sekolah kurikulum pendidikan kehadiran itu menjadi berpikat dan ini yang kembali yang menjadi bekal untuk perjalanan kehidupan anak-anak itu. Terima kasih dari kasih. Ini masa selesai. Kita renung semoga berdoa. Tapi sekali lagi sampai doa mana pun saya kejar. Saya katakan sidang polisi, tahu pertanyaan semua yang disampaikan ada 100. Bagi kita bertanya. Dia bertanya turun bawah, suruh pulang. Pertanyaan itu datang lagi sampai selesai. Tidak selesai pertanyaan ini. Sampai sedikit mereka. Buat apa? Bukti-bukti jejak digital itu yang pernah ditipu di bawah pesawat. Jejak digital seseorang tidak pernah ditipu. Kamu itu tentang siapa, pada siapa yang hubungan bagaimana, semua siapa yang kamu boleh tertawa di atas kesenian ketika banyak orang, tapi kamu tidak punya hati memberikan pengampunan lebih positif dan berbaik terjadi pada Yesus. Bunuhan yang kecil tidak ada seperti itu. Brengsek setan senantiasa memperlihatkan orang seperti itu. Sahabat seperti itu. Mari kita lakukan upaya ini. Kita berdiri dari iman percaya. Aku percaya
bersama dengan Yesus yang taat sampai Bapa disalib. Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan kehadiran putranya. Bagi mereka yang menderita, tabahkan mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa cinta kasih Kristus akan dicurahkan dalam penderitaan yang mengenalkan mereka untuk melampaui setiap percobaan itu dan memaklumkan kegembiraan Injil dalam setiap karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon bagi para pemimpin
Tuhan yang Maha Kuasa memberkati persembahan ini dalam nama Bapa dan Kristus. Doa saudara-saudara yang sudah bersembahyang dan persembahan berkenan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah marahi putra-Mu telah menderita bagi kami, maka dampingilah kami dan kabulkanlah persembahan kami dengan kurban putra-Mu terkasih. Limpahkanlah kami dengan belas kasih-Mu, yaitu pengampunan dosa kami yang kami mohon dengan rendah hati. Dengan kata Kristus Tuhan kami ini dalam sepanjang masa. Tuhan bersamamu.
yang menyelamatkan serta kebangkitannya yang mulia. Pada hari-hari itulah kesombongan musuh lama ditaklukkan dan sakramen penebusan kami dikenangkan kembali. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankan kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama dengan tadi yang tidak bernyanyi. Nari
Thank you.
bisa ditanggal setelah bisa ditaruh di bulan trompet sehingga dibuat jadwal demikian. Mohon untuk kita istri waktu supaya jadwal beliau tidak molor. Itu pesan dari beliau. Kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Memberikan kasih nikmat dan juga berkatnya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Semua saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh terakhir yang abadi darinya. Semua saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya, mengambil bagian dalam kebangkitannya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi